Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita memasuki tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Pelajaran pertama yang dibahas bahasa Indonesia dengan materi membuat pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang isinya berupa nasihat. Amanat yang disampaikan pada pantun nasihat biasanya berupa ajakan melakukan kebaikan atau menasihati sesuatu, serta memahami hikmah yang ada pada isi pantun. Cara membuat pantun nasihat sama seperti membuat pantun pada umumnya, yaitu 1. Perhatikan sajak dalam pantun. Memperhatikan sajak merupakan hal yang sangat penting saat membuat pantun. Akhiran, baris pertama dan baris ketiga harus sama. Misalnya, baris pertama berakhiran A, maka baris ketiga juga berakhiran A. Akhiran baris kedua dan baris keempat juga harus sama. Misalnya, baris kedua berakhiran B, maka baris keempat juga harus berakhiran B. Sehingga pantun bersajak A, B, A, B. 2. Perhatikan amanat pantun. Membuat pantun harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Misalnya, pantun nasihat mempunyai amanat memberi nasihat dan pantun jenaka mempunyai amanat menghibur orang. Amanat pantun biasanya terdapat dalam isi pantun. Pelajaran kedua, PPKN, materi gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat. Gotong royong merupakan bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Gotong royong muncul atas dorongan dari hati dengan disertai kesadaran dan semangat untuk mengerjakan tanggung jawab yang telah diberikan dalam pekerjaan. Unsur gotong royong meliputi kebersamaan, kesatuan, kerukunan, dan kekeluargaan yang terjalin di tengah keberagaman masyarakat yang majemuk. Gotong royong memiliki manfaat yang baik dalam kehidupan. Gotong royong membuat masyarakat menjadi lebih kompak dan juga bisa lebih mengenal satu sama lain dan juga saling tolong-menolong. Manfaat dari gotong royong antara lain: 1. Menghemat pengeluaran. 2. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. 3. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan. 4. Membuat setiap pekerjaan menjadi lebih ringan. 5. Mempererat tali persaudaraan antar sesama. Contoh gotong royong di lingkungan masyarakat: 1. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. 2. Membantu membangun rumah tetangga. 3. Membangun jalan. 4. Melakukan penghijauan. Pelajaran terakhir IPS dengan materi interaksi sosial. Tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa bentuk interaksi sosial. 1. Di bidang ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia bergantung dengan konsep ekonomi.
di mana konsep ekonomi terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi tersebut melibatkan banyak orang dan ada interaksi di dalamnya. Hal ini untuk mencapai tujuan yang maksimal. Contoh interaksi sosial dalam bidang ekonomi. 1. Petani menjual hasil pertanian di pasar. 2. Nelayan menjual hasil tangkapan ikan kepada para tengkulak. 3. Sales menawarkan barang dagangannya kepada penjual. 4. Pembeli menawar harga dengan penjual saat berada di pasar. 5. Seseorang yang menabung di bank. 6. Seseorang yang membeli bensin di pom bensin. 2. Di bidang politik. Sebagai siswa dan warga masyarakat, perlu adanya keikutsertaan kita dalam berbagai proses politik. Contoh interaksi sosial dalam bidang politik. H. Melakukan orasi untuk pemilihan ketua OSIS. B. Ikut serta dalam pemilihan umum. C. Melakukan kampanye calon pasangan pemilu. D. Bergabung dan aktif dalam organisasi sekolah. E. Melakukan musyawarah kelas. 3. Di bidang sosial budaya. Kepentingan sosial budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Berikut adalah contoh interaksi sosial dalam bidang sosial budaya. 1. Membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. 2. Melakukan kerja bakti desa. 3. Mengadakan pagelaran seni sekolah. 4. Melakukan patungan atau iuran kelas guna membeli perlengkapan kelas. 5. Melakukan persaingan yang sportif guna meraih juara 1 dalam lomba lari. 4. Dalam bidang moral. Kepentingan moral merupakan kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar kualitas masyarakat meningkat. Contoh interaksi sosial dalam bidang moral. 1. Menghormati serta menghargai guru yang mengajar di kelas. 2. Berperilaku dan bertutur penuh dengan sopan santun. 3. Berkata jujur kepada orang lain. 4. Melakukan siar agama atau dakwah. 5. Memuliakan kedua orang tua. Materi hari ini sudah selesai, kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama, Bahasa Indonesia. 1. Buatlah satu pantun nasihat bertemakan pendidikan. Buatlah dengan memperhatikan sajak dan amanat pantun. 2. Tuliskan pantun buatanmu pada buku tugas dengan tulisan yang rapi. Tugas kedua, PPKN. Ada 3 soal yang harus dijawab dengan tepat. Dan ini masih lanjutan dari tugas PPKN nomor 4. Tugas ketiga IPS, tentukanlah interaksi sosial dalam bidang apa saja kegiatan berikut ini. Ada 4 kegiatan. Anak-anak hebat 5A, sekian sudah untuk pembelajaran di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.